Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kembali kita berkumpul di ibadah gereja GBI Alpha Omega pada saat ini. Mari kita siapkan seluruh kehidupan kita, hati pikiran kita biar tertuju kepada Tuhan pagi hari ini. Sebelum kita memulaikan ibadah kita, mari kita satu dalam doa kita berdoa. Bapa kami yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas berkat dan anugerah dan pemeliharaan daripada Tuhan. Kami ada sampai hari ini semua karena berkat daripada Tuhan. Tuhan memberikan kami kekuatan, Tuhan memberikan kami kemampuan di tengah-tengah kami menjalani kehidupan ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ini setiap hidup kami mau mempersembahkan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah kami pada hari ini, biar Tuhan yang beracara menjamah memulihkan setiap kehidupan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan memuji Tuhan pagi hari ini. Kita siapkan kehidupan kita. Hari ini saya percaya adalah hari yang telah dijadikan Tuhan untuk kita semua, amin, haleluya. Memberkati setiap kehidupan kita pada pagi hari ini. Saatnya Bapak Ibu Saudara kita akan memasuki hadirat Tuhan. Kita akan menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah penyembahan kita menjadi penyembahan yang berbau harum bagi Tuhan. Mari setiap kita persiapkan hidup kita. Terima kasih Tuhan Yesus.
Kau Allah yang telah tebus hidup kami. Kau Allah yang telah menebus setiap dosa-dosa kami, Tuhan. Dan layaklah Engkau kami puji dan tinggikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku, dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu. Akulah anakmu. Lagi kita katakan, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku, dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu. Akulah anakmu. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Sekali lagi kita akan pujian ini dari awal. Dengan darah-Mu Kau tebus dosa. Darah-Mu Kau tebus dosaku, dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu. Akulah anakmu. Yesus, 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 ku berseru. Amin Tuhan. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Mari sembah Tuhan. Yesus, Yesus,
biarlah dari mulut kami selalu mengatakan bahwa Tuhan baik. Biarlah melalui mulut kami selalu memuji, membesarkan nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Oh Yesus, haleluya. Terima kasih. Mulutku penuh dengan pujian kepada-Mu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepada-Mu, ya Allahku. Ya Tuhan Yesus, Engkau pengharapan kami. Haleluya. Yesus Allah pengharapanku. Ku percaya hanya kepada-Mu. Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu kupuji. Mulutku penuh dengan pujian kepada-Mu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepada-Mu, ya Allah. Dengan pujian kepada-Mu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepada-Mu, ya Allah. Mulutku penuh, haleluya, dengan pujian kepada-Mu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepada-Mu, ya Allah. Lalu sepanjang hari ku beri penghormatan kepada-Mu, ya Allah. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepada-Mu, ya Allah. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa di surga, kami bersyukur. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan, biar bibir mulut kami memuji-muji Tuhan. Terima kasih Bapa. Saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Biar Tuhan memberkati firman-Mu menjadi kekuatan, menjadi rema dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, selamat hari Minggu. Puji Tuhan, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Kembali kita boleh beribadah di hari Minggu yang cerah ini. Kita bersyukur bahwa Tuhan tetap hadir di tengah-tengah ibadah umat-Nya yang rindu dan lapar akan Tuhan. Mari sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, kita berdoa. Bapa, terima kasih buat waktu yang terbaik
Tuhan, buat kesempatan yang Engkau beri bagi setiap kami. Kami bersyukur buat pemeliharaan Tuhan yang luar biasa yang Tuhan nyatakan atas hidup kami. Kami percaya semua karena anugerah Tuhan yang memimpin kami hingga pada hari ini. Sebab Engkau adalah gembala yang baik yang terus menjaga kami sebagai domba-domba Tuhan. Sehingga kami senantiasa terpelihara secara sempurna karena kebaikan Tuhan dan penyertaan Tuhan yang ada dalam hidup kami. Dan jika pada hari ini Tuhan dalam ibadah walaupun secara online, saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Mari Roh Kudus bekerjalah melalui pemberitaan firman Tuhan ini, memberikan kami hikmat, pewahyuan, singkapkan rahasia-rahasia firman-Mu pada hari ini Tuhan, supaya kami semakin mengerti, mengenal Tuhan melalui firman Tuhan dan semua hal yang Tuhan janjikan bagi kami, sehingga hidup kami akan terus mengalami perubahan yang akan membuat hidup kami semakin berkenan dan semakin memuliakan nama Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan, sebab kami siap mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah memasuki bulan Juli di tahun 2021 ini. Kita percaya semua kita ada ini karena Tuhan sangat baik bagi setiap kita sebagai hamba-hambanya, sebagai umat kekasih-kekasihnya. Hari ini tema khotbah yang berlaku bagi setiap kita melalui Gereja Betel Indonesia adalah hikmat untuk hidup sukses. Ya. Puji Tuhan, mari kita sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan ini dan kita akan melihat kebenaran-kebenaran firman Tuhan, kita akan melihat di dalam Ulangan pasal yang ke-30 ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-16. Ulangan 30 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-16. Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan, dan peraturannya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Ya. Dan ayat yang jadi dasar juga landasan kita yaitu di dalam ayat yang ke-16. Saya baca ulang ayat ini. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan, dan peraturannya. Supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Jadi dari ayat yang kita baca sini kita jelas firman Tuhan mau mengajarkan kepada kita untuk senantiasa hidup menurut jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan dan berpegang pada perintah, pada ketetapan dan peraturan-peraturannya. Nah, kalau bicara mengenai tema yang kita bahas hari ini, yaitu hikmat untuk hidup yang sukses, ya. Kalau bicara soal keberhasilan, kesuksesan, tentu tidak ada seorang pun yang hidupnya ingin gagal, ya. Semua orang menginginkan supaya mereka menjadi orang yang berhasil, menjadi orang yang sukses. Dan dari ayat firman Tuhan yang kita baca tadi, bahwa Tuhan juga ingin hidup kita memperoleh keberhasilan, kita menjadi orang-orang yang sukses di dalam kehidupan kita.
Tetapi tentunya kesuksesan yang Tuhan mau bawa bagi setiap orang percaya ini berbeda dengan kesuksesan dengan cara-cara dunia. Tuhan punya cara untuk membuat kita sebagai orang percaya, umat pilihannya ini menjadi sukses berdasarkan caranya Tuhan. Karena kita tahu cara-cara dunia untuk membuat sukses ini banyak. Yaitu seperti korupsi. Kemudian ada juga politik uang di dalam mencari kesuksesan. Ada beberapa waktu lalu kita dengar tentang orang yang bisa membeli ijazah palsu untuk mendapatkan gelar, bahkan untuk mendapatkan jabatan yang lebih baik. Bahkan ada juga cara-cara suap untuk mendapatkan posisi yang lebih tinggi, dan lain sebagainya. Itu adalah cara-cara dunia untuk mencapai kesuksesan. Dan tentunya cara-cara dunia seperti ini tidak akan bertahan lama. Karena pada waktunya semua hal yang dilakukan di dalam ketidakbenaran pada akhirnya ujungnya adalah akan membuat orang itu harus menanggung akibat dari perbuatan-perbuatannya yang salah itu. Ya, tetapi yang Tuhan inginkan kita punya cara untuk membuat setiap orang Kristen, Tuhan punya cara untuk membuat orang Kristen menjadi orang yang sukses di dalam Tuhan. Nah, untuk membuat kita sukses, Tuhan menyediakan hikmat bagi kita untuk hidup dalam kesuksesan. Dan hikmat di sini saya katakan lagi bukan hikmat dunia, tetapi hikmat yang dari Tuhan. Berbeda antara hikmat dunia dengan hikmat yang dari Tuhan. Kalau hikmat dunia cuma mengandalkan tentang otak, kepintaran, kecerdasan manusia. Tetapi hikmat yang dari Tuhan itu berasal dari atas, berasal dari Tuhan, yang bicara soal sikap hati kita. Inilah yang perlu dimiliki oleh setiap orang Kristen untuk menjadikan hidupnya berhasil dan sukses. Jadi ini bukan bicara dicapai dengan kepintaran otak manusia, tapi dicapai dengan sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Dalam firman Tuhan yang kita baca ya di dalam Amsal pasal 1 ayat yang ke-7, firman Tuhan berkata, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Jadi firman Tuhan jelaskan bahwa kalau kita mau untuk hidup berhasil dan sukses, maka kita perlu hikmat. Dan untuk dimulainya sebuah hikmat yang akan membuat kita menjadi orang-orang yang berhasil dan sukses, itu dimulai dari sikap hati, yaitu sikap hati yang takut akan Tuhan. Nah, saya mau mengajak lagi kita baca ayat firman Tuhan yang tertulis di dalam Pengkhotbah pasal yang ke-10. Pengkhotbah pasal yang ke-10 ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata begini, jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Ya, kalau kita mau mukul sesuatu pakai besi, maka kalau besinya itu tumpul, tidak diasah, maka kita harus bekerja lebih keras dengan mengeluarkan tenaga yang ekstra untuk hal itu bisa tercapai dengan kekuatan yang harus kita lakukan lebih. Ya, tetapi firman Tuhan di dalam ayat selanjutnya dikatakan begini, tetapi yang terpenting untuk berhasil bukan dengan kekuatan menambah tenaga dalam pengertian ayat ini, atau dengan kemampuan kita yang kita terus perbesar kapasitas kita, karena apapun itu tidak bisa menjamin dengan kekuatan, dengan kemampuan kita
Kita mungkin belajar untuk menjadi orang yang berhasil, untuk menjadi orang yang sukses. Kita membaca buku-buku, kita memperdalam ilmu, kita mungkin belajar tentang hal-hal yang berasal dari dunia untuk membuat kita menjadi orang yang sukses. Itu tidak bisa menjamin. Karena firman Tuhan, tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Hikmat ini bukan cara atau usaha, kemampuan dari manusia. Karena kemampuan usaha cara manusia untuk berhasil dan sukses ini terbatas. Ya, kita tidak punya seluruh pengetahuan. Manusia tidak memiliki semua ilmu. Manusia tidak memiliki semua pengajaran yang bisa dimasukkan dalam otaknya sehingga dia bisa menjadi orang yang memiliki cara untuk mengatasi banyak permasalahan, banyak hal yang terjadi dalam hidupnya. Apalagi untuk menjadi orang yang berhasil dan sukses. Karena tentunya ada masa-masa di mana tadinya kita naik, tapi ada waktunya kita juga bisa menurun, bahkan usaha bisa menjadi bangkrut. Waktu misalnya seorang analisis menilai sebuah pasar, tidak selamanya dia bisa menilai pasar itu bahwa wah dia punya keyakinan bahwa perusahaan ini akan naik, misalnya sahamnya. Tetapi itu tidak bisa menjamin bahwa segala keputusan yang dia ambil sebagai seorang analisis yang terkemuka soal pasar saham, dia bisa berhasil, dia bisa terus-menerus mengerti tentang keadaan pasar. Semua manusia sangat terbatas. Tetapi firman Tuhan berkata, yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat dari Tuhan. Ya. Jadi di sini Tuhan adalah sumber hikmat. Ya. Dia adalah sumber yang kita butuhkan, hikmat Tuhan untuk menjadikan kita orang-orang yang berhasil dan sukses di tengah keadaan dunia yang tidak pasti ini. Sekarang untuk menilai soal masa depan ekonomi yang sedang mengalami keterpurukan, apalagi dengan kita kembali harus work from home, ya, kita harus bekerja dari rumah, beberapa tempat harus tidak bisa mengadakan kegiatan-kegiatan yang bertatap muka, ya. Demikian yang paling terpukul dengan hal-hal ini tentunya adalah usaha-usaha, apalagi usaha-usaha kecil. Tapi saya percaya melalui kebenaran firman Tuhan ini, inilah waktu kita mendengar sebuah kebenaran. Bahwa hikmat Tuhan mampu mengatasi situasi masalah, bahkan resesi ekonomi. Di mana ada hikmat Tuhan, kita tidak perlu takut. Situasi boleh gonjang-ganjing, dunia boleh bergoncang. Tetapi waktu kita memiliki hikmat Tuhan, maka kita mampu mengatasi semua hal yang dihadapi oleh dunia ini. Ya, karena Tuhan tahu apa yang akan terjadi di depan. Dan dia akan memberikan hikmat kepada orang-orang percaya sehingga dia mampu melewati bahkan badai kehidupan dan terbang tinggi seperti burung Raja Wali. Ya. Nah, di dalam ayat Amsal pasal 1 ayat 7 tadi yang ditulis oleh Raja Salomo, seorang yang memiliki hikmat yang luar biasa. Dan dengan hikmat yang Tuhan berikan kepadanya, dia memiliki kekayaan yang luar biasa pada zamannya. Bahkan Ratu dari Sheba memuji apa yang dimiliki, hikmat yang dimiliki oleh Salomo waktu Ratu Sheba bersama dengan pembesar-pembesar dan rombongannya pergi untuk melihat akan Raja Salomo. Karena berita tentang Raja Salomo itu sudah terkenal seantero dunia pada masa itu. Sehingga dia pengen melihat dengan matanya sendiri apa benar yang dia dengar. Dan waktu dia melihat cara bagaimana menjamu tamu pembesar dari kerajaan lain dalam menyajikan, wah, semua servis yang dilakukan oleh pelayan-pelayan kerajaan yang dipimpin oleh Raja Salomo,
Ratu Seba terkagum-kagum. Karena apa? Hikmat Tuhan. Dan Salomo berkata, karena Tuhan adalah sumber hikmat, maka dia menyampaikan di dalam firman Tuhan, di dalam Amsal tadi, bahwa permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Kalau kita tidak menghormati Tuhan, ya, kita tidak takut akan Tuhan, maka hikmat itu ya tidak akan ada dalam kehidupan kita. Jadi untuk mendapatkan hikmat, permulaannya adalah sikap hati yang takut akan Tuhan. Nah, inilah yang harus jadi dasar bagi kehidupan kita, karena ini bicara soal sikap karakter. Ada orang berkata begini, bagaimana kalau cuma berhasil dan sukses, apakah cuma cukup dengan hidup takut akan Tuhan? Saya katakan begini ya, beberapa perusahaan, ya perusahaan yang besar, pastinya akan memilih karyawannya ini bukan sekedar orang-orang yang pintar dan cerdas secara intelek. Tetapi perusahaan akan memilih orang yang mungkin tidak terlalu pintar, orang yang biasa. Asalkan dia punya etika yang baik. Kalau orang itu pintar, sekedar pintar, tapi etikanya buruk, sikapnya tidak baik, perusahaan itu akan takut. Jangan sampai dengan kepintarannya ini dia memanfaatkan, dia bisa mencuri, dia bisa melakukan hal-hal yang merugikan perusahaan itu. Tetapi kalau dia beretika, sekalipun dia belum punya pengalaman, pengalaman itu bisa dibuat ya dengan semakin banyak diberikan kesempatan dan jam terbang, maka orang itu bisa menjadi pintar, bisa mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Yang penting dia punya etika yang baik. Dan itu pasti menguntungkan perusahaan. Ya, jadi di sini Salomo dengan hikmat yang Tuhan beri, dia berkata bahwa permulaan untuk mendapatkan hikmat, hiduplah takut akan Tuhan. Ya. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana agar kita memiliki hikmat untuk hidup sukses. Ya, kita percaya firman yang kita sudah baca tadi, dan kita akan lihat apa saja untuk membuat kita memiliki hikmat di dalam memperoleh hidup yang sukses. Yang pertama adalah dekatlah dengan Tuhan, Sang Pemberi hikmat. Mendekat kepada Tuhan. Kalau kita tahu bahwa Tuhan adalah sumber hikmat kita, maka cara satu-satunya yang harus kita lakukan adalah mendekat kepada Tuhan. Karena di dalam Ulangan pasal 30 ayat 15 tadi, firman Tuhan berkata begini, ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, dan yang satu lagi kematian dan kecelakaan. Berarti untuk kita mau menjadi orang yang berhasil dan sukses, Tuhan berikan sebuah pilihan. Bahkan kalau kita mau menjalani hidup yang berbahagia, hidup yang diberkati oleh Tuhan, maka Tuhan harus memperhadapkan kita kepada dua pilihan. Yang pertama, apakah kita mau memilih untuk kehidupan dan keberuntungan atau kesuksesan, atau yang kedua yaitu kematian dan kecelakaan. Tentunya kita harusnya memilih kehidupan dan keberuntungan. Tidak mungkin ada orang yang mau memilih kematian dan kecelakaan. Dan itu ada kriterianya, ada syaratnya yang Tuhan berikan kepada setiap kita supaya kita bisa memperoleh kehidupan dan keberuntungan di dalam kehidupan kita yang menjadikan kita orang-orang yang sukses. Jadi di sini kita lihat bahwa Tuhan adalah sumber keberhasilan dan keberuntungan bagi setiap orang. Tidak ada yang lain, hanya Tuhanlah sumber itu. Maka untuk bisa berhasil dan beruntung dalam kehidupan ini, caranya adalah yang pertama,
dekatlah dengan Tuhan yang sumber hikmat dan sumber keberhasilan ini. Mendekatlah kepada Tuhan. Ya, hidup kita sadari bahwa tanpa Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Karena firman Tuhan berkata, jikalau kamu mau membangun rumah, ya sia-sialah kalau kamu membangun rumah tanpa Tuhan. Sia-sialah pengawal berjaga-jaga, ya kan? Tapi tanpa Tuhan yang mengawal kota, maka sia-sia itu semua. Bahkan dikatakan sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan bekerja, tetapi Tuhan memberkati orang, sekalipun dia tidur, Tuhan bisa memberkati dia. Karena bukan karena apa yang kita lakukan, ya, bukan karena usaha pekerjaan kita, tapi Tuhan memberikan berkat, memberikan rezeki kepada orang yang berkenan di hatinya. Jadi di sini kita harus hidup dekat dengan Tuhan. Dan untuk menjadi orang yang hidup dekat dengan Tuhan, maka saya percaya hikmat itu Tuhan akan berikan. Dan bagaimana kita bisa supaya hikmat itu diberikan secara penuh dalam kehidupan kita. Karena permulaannya adalah takut akan Tuhan. Tapi Tuhan akan terus memberikan kita hikmat dalam situasi, dalam masalah, dalam pergumulan, dalam hal-hal dalam kehidupan kita. Firman Tuhan berkata dalam Yakobus pasal 1 ayat 5 berkata begini. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah. Jadi minta kepada Tuhan untuk hikmatnya. Nggak perlu malu, nggak perlu ragu, nggak perlu takut. Seakan-akan, wah kalau saya berbuat baik nanti Tuhan akan berikan hikmat. Kalau belum, ya sudah, Tuhan belum tentu berikan hikmat. Enggak, minta saja. Asalkan hidupmu mau dekat dengan Tuhan. Waktu kita minta hikmat, maka firman Tuhan akan memberikan hikmat itu. Yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maksudnya, tidak membangkit-bangkit ini kalau sudah diberi, ya nggak mungkin Tuhan bilang, oh saya udah beri, maka kamu harus dong melakukan apa yang aku mau. Tuhan itu kalau memberi, dia memberi dengan murah hati. Dia senang anak-anaknya diberkati. Dia senang anak-anaknya hidup sukses di dalam Tuhan. Maka, kata firman Tuhan, hal itu akan diberikan kepadanya. Hikmat itu akan diberikan. Minta hikmat dalam segala hal yang terjadi dalam kehidupan kita, dalam pekerjaan, di tengah tugas-tugas pekerjaan, ada hal-hal di mana bos menginginkan kita melakukan keputusan yang tepat, kita memiliki hikmat Tuhan, sehingga kita dapat menanggungnya. Demikian juga pada saat kita mengalami permasalahan dalam keluarga, minta hikmat Tuhan dalam membuat kita mengalami terobosan dalam finansial, dalam keuangan, dalam kehidupan. Tuhan bisa memberikan kita hikmat dan mau memberikan kita hikmat sehingga kita mampu mengatasi semua hal itu. Ya, itu yang pertama. Dan yang kedua adalah hiduplah dalam firman Allah. Karena firman Allah itu adalah sumber hikmat. Ya. Nah, kita lihat firman ini di dalam Ulangan pasal yang ke-30 ayat yang ke-14 tadi yang kita sudah baca, saya bacakan lagi. Tetapi firman itu sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Jadi firman itu adalah firman yang sangat dekat dengan mulut kita dan di dalam hati kita. Di dalam mulut dan di dalam hati. Yaitu apa? Firman iman. Ucapkan firman. Perkatakan firman atau deklarasikan firman Tuhan. Ucapkan janji-janji Tuhan. Bahwa Tuhan yang setia, Tuhan yang berjanji, Tuhan yang akan menggenapi firman-Nya. Karena firman Tuhan hidup. Firman itu berkuasa. Dia mampu menciptakan segala sesuatu. Sekalipun situasinya sepertinya tidak seperti yang kita harapkan yang tertulis dalam firman Tuhan. Tetapi waktu kita memperkatakan firman Tuhan dengan iman, firman itu ada dalam mulut, dalam hati kita, kita ucapkan dengan suara keras, dengan keyakinan.
firman iman itu, maka firman itu akan bekerja, melakukan seperti yang kita ucapkan, seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan itu. Dan harus kita melakukannya setiap hari. Jadi jangan lihat situasi yang sedang sulit, sedang sukar, tapi ucapkan firman. Maka firman akan bekerja atas kehidupan kita, mengubah situasi menjadi lebih baik. Ya. Nah, kita lihat hidup dalam firman Tuhan ini, bagaimana ada banyak tokoh-tokoh besar di dunia yang bicara tentang Alkitab. Dan mereka menjadi orang yang berhasil dan sukses karena mereka melakukan prinsip-prinsip yang tertulis di dalam firman Tuhan, yaitu melalui Alkitab. Kita dengar perkataan-perkataan mereka, yaitu pertama Abraham Lincoln. Dia berkata, "Saya percaya bahwa Alkitab adalah pemberian Allah yang terbaik kepada manusia. Semua yang baik dari juru selamat dunia disampaikan kepada kita melalui Alkitab." Dia katakan bahwa firman Tuhan, Alkitab ini, yang adalah firman Tuhan, ini adalah pemberian Tuhan yang terbaik bagi manusia. Karena semua yang baik, yang tersedia, yang dari Tuhan itu, yang dari juru selamat dunia ini, semuanya tertulis di dalam Alkitab. Kemudian kita baca lagi perkataan dari W.E. Gladstone, seorang mantan Perdana Menteri Inggris, yang berkata begini, "Saya menemukan ada 95 orang yang terkenal di dunia selama hidup saya." Dia kenal ada 95 orang. Dan 87 orang diantaranya adalah pengikut Allah melalui Alkitab. Dan dia lihat dari 95 orang sukses di dunia, 87 orang sukses ini adalah orang-orang yang merupakan pengikut Tuhan, yang melakukan firman Tuhan, yaitu Alkitab. Kemudian satu lagi kita dengar George Washington yang berkata, "Tidak mungkin orang dapat memimpin atau mengatur dunia ini dengan baik tanpa mengenal Allah melalui Alkitab, melalui firman Tuhan." Tidak mungkin, katanya. Ini perkataan-perkataan tokoh-tokoh besar dunia, orang-orang Kristen yang memperkatakan bahwa Alkitablah sumber firman Tuhan, pemberi hikmat yang akan membuat hidup kita menjadi orang-orang yang sukses, berhasil di dalam Tuhan. Ya, jadi di sini firman Tuhan adalah sumber hikmat yang paling dahsyat dalam kehidupan kita, tidak tergantikan. Firman Tuhan itu mampu mengubah segala sesuatu karena Tuhan menciptakan langit dan bumi ini dengan firman Tuhan. Firman Tuhan itu kekal di sorga. Apa yang Tuhan katakan tidak akan pernah dicabut. Ya, apa yang Tuhan janjikan tidak akan pernah diambil. Karena Tuhan setia dengan perkataan, dengan janjinya. Kalau Tuhan berkata bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil, maka kita harus percaya bahwa Tuhan mampu mengubah segala sesuatunya. Asalkan kita memiliki iman, percaya kepada Tuhan karena janji-janjinya. Jadi di sini dengan merenungkan firman Tuhan siang dan malam, maka kita akan terus menerima hikmat, ya, serta tuntunan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita perlu merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Setelah kita merenungkan, kita harus menjadi pelaku-pelaku firman. Kita tahu bahwa firman Tuhan itu akan mengubah pola pikir kita yang salah. Dan waktu pola pikir kita diubahkan, hati kita juga diubahkan, maka melalui perubahan, pembaharuan dari pikiran dan hati kita, maka itu akan menjadi sebuah tindakan yang akan memuliakan nama Tuhan. Ya, jadi kita lihat di sini bagaimana tokoh-tokoh yang besar ini bergaul dengan firman Tuhan.
Dan salah satu ayat yang kita kenal di dalam Yosua pasal 1, ayat yang ke-7 dan ke-8. Musa, seorang pemimpin besar bangsa Israel, berkata kepada Yosua, anak rohaninya. Yosua yang senantiasa setia mendampingi dia, yang menggantikan, yang diberikan tongkat estafet untuk meneruskan apa yang sudah dilakukan Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Dan untuk menduduki tanah perjanjian, Yosua diberikan tongkat kepemimpinan itu. Dan Yosua dan Musa berkata kepada Yosua, supaya Yosua merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam dan melakukannya, maka perjalananmu pasti akan berhasil dan beruntung. Pemimpin besar Musa. Yosua juga menjadi pemimpin yang luar biasa karena dia merenungkan firman Tuhan, memperkatakannya, dia melakukan firman Tuhan, dan perjalanannya menjadi berhasil dan sukses. Dia bisa masuk tanah perjanjian, merebut tanah perjanjian, dan bangsa Israel mendapatkan janji Tuhan karena ada orang-orang yang merenungkan, melakukan firman Tuhan. Jadi saya mau katakan, tidak ada pengetahuan apapun, ilmu apapun, pengajaran apapun di dalam dunia yang bisa menyamai akan firman Tuhan yang hidup. Firman Tuhan yang berkuasa, yang mengubah banyak hal untuk kebaikan bagi setiap kita. Dan yang ketiga, yang terakhir. Yang ketiga adalah kasihilah Tuhan sang pemberi hikmat. Ya, di dalam Ulangan pasal 30 ayat 16. Ulangan 30 ayat 16 berkata, karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu, ini perintah, ya, untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan, dan peraturannya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Jadi di sini ada sebuah perintah Tuhan, dan perintahnya adalah jelas, kasihilah Tuhan Allahmu. Tentunya dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, dengan segenap akal budi. Maka kamu akan diberkati oleh Tuhan, disertai oleh Tuhan. Maka kalau Tuhan memberkati kita, sama seperti Tuhan menyertai dan memberkati Yusuf. Di tengah Yusuf harus mengalami proses panjang kehidupannya untuk visi Tuhan, janji Tuhan digenapi dalam kehidupannya. Tetapi pada akhirnya Tuhan setia. Dia ditempatkan menjadi orang nomor 2 di dalam kerajaan Mesir. Demikian kita lihat bagaimana kesetiaan iman daripada Daniel. Orang yang memiliki roh yang luar biasa karena dia punya persekutuan yang hidup dengan Tuhan. Karena dia mengasihi Tuhan di sepanjang kehidupannya sebagai pejabat pemerintahan di dalam 4 kerajaan. Dengan berada dalam 3 raja yang berbeda di dalam kerajaan-kerajaan itu. Dan dia dipercayakan menjadi pemimpin tertinggi dari kerajaan-kerajaan selama kerajaan itu ada dan selama dia hidup. Ini adalah sesuatu hal yang luar biasa. Dan Daniel, orang yang mengasihi Tuhan, karena dia tahu Tuhanlah yang memberikan sumber hikmat. Ketika bangsa Israel bahkan akan dibunuh, bahkan pemimpin orang-orang pandai, orang-orang pintar di dalam kerajaan Babel pada waktu itu harus menafsirkan mimpi daripada Nebukadnezar. Kalau tidak, maka akan dihabiskan semua orang-orang pintar, termasuk orang-orang Israel, orang-orang Ibrani yang ada di sana. Tetapi oleh karena hikmat daripada Tuhan, dia berdoa, dia mampu mendapatkan apa yang dimimpikan oleh Raja Nebukadnezar dan menafsirkan mimpinya itu, mengakibatkan
orang-orang pandai di dalam kerajaan Babel ini tidak jadi ditumpas habis oleh raja. Di sini kita lihat bahwa seseorang yang mengasihi Tuhan, pasti dia menuruti apa yang diperintahkannya dengan penuh sukacita. Nggak mungkin kalau kita bilang, saya mengasihi Tuhan, tapi waktu disuruh oleh Tuhan untuk melakukan hal yang mungkin bagi kita ini sesuatu hal yang sukar, sesuatu hal yang sulit, kita tidak melakukannya. Dan kita melakukannya mungkin dengan setengah hati, tidak dengan sungguh-sungguh. Berarti kita tidak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Tapi kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, pasti kita akan menuruti apa yang diperintahkannya dengan bersukacita. Karena kasih, maka seseorang akan melakukan apa saja yang diminta oleh yang dikasihinya. Termasuk bahkan hal-hal yang sulit untuk dia lakukan. Ya, tentunya kita yang sudah menikah punya pengalaman ya. Kalau kita mencintai seseorang, maka apa saja yang diminta oleh orang yang dicintai kita akan lakukan. Bahkan seringkali kita keluarkan kata-kata yang agak gombal gitu ya, yang mengatakan gunung akan kudaki, laut akan kuseberangi. Ya, terus belahlah dadaku, maka di situ ada namamu ya. Nah, jadi kalau kita mencintai, tentunya kita akan melakukan apa yang orang yang kita cintai. Apalagi kalau kita mengatakan, aku mengasihi Tuhan. Maka waktu Tuhan berkata untuk kita melakukan hal yang tentunya untuk kebaikan kita. Dan tentunya untuk membuat kita memiliki masa depan yang baik. Maka kita pun akan melakukannya. Karena kita tahu Tuhan itu baik. Tuhan mengasihi kita. Dia mau memberkati kita. Dia mau menolong kita. Dia mau kita mampu mengatasi segala persoalan. Tetapi kadang-kadang kita yang tidak mengerti akan pikiran-pikiran Tuhan dan kehendak Tuhan. Oleh sebab itu, jemaat Tuhan, kunci seseorang untuk hidup berhasil dan diberkati oleh Tuhan adalah yang poin yang ketiga ini, mengasihi Tuhan. Ada banyak contoh di dalam Alkitab, orang-orang yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Dan Yesus juga mengajarkan hanya kedua hal ini, yaitu kasihilah Tuhan dan kasihilah sesama. Waktu kita mengasihi Tuhan, karena kita sudah dikasihi Tuhan, bukan karena kita yang memilih untuk mengasihi Tuhan, tetapi Tuhan sudah mengasihi kita dan memberikan yang terbaik kepada kehidupan kita, maka kita bisa mengasihi Tuhan. Bahkan kita juga mampu mengasihi sesama kita, mengasihi musuh kita, memberkati, mendoakan orang yang mungkin berbuat jahat kepada kita. Itulah kasih Tuhan. Karena kita tidak dapat mengasihi Tuhan, tapi karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita dan mengampuni kita, maka kita juga pasti akan mengasihi Tuhan. Oleh sebab itu, izinkanlah kita senantiasa menerima kasih Tuhan yang berlimpah-limpah. Kita mau melakukan sesuatu hal, kita minta Tuhan, beri saya kasih-Mu Tuhan. Supaya saya mampu melakukannya. Oleh karena saya mendasari melakukannya di atas segala hal itu. Yaitu, saya mau melakukannya karena saya mengasihi Tuhan. 3 hal ini saya percaya waktu jemaat Tuhan ya hidup di dalam takut akan Tuhan yang kita sudah dengar tadi, yang merupakan permulaan dari hikmat, maka kita akan melakukan 3 hal ini, dekat dengan Tuhan, terus kita menjadikan firman Tuhan itu yang pemberi hikmat kepada kita, pemberi kehidupan, dan juga kita akan melakukan hal yang ketiga, yaitu bagaimana kita mengasihi Tuhan Sang Pemberi Hikmat yang memberikan kita menjadi orang-orang yang berhasil dan sukses. Maka saya percaya jemaat Tuhan, di tengah zaman ini orang mengalami ketakutan yang luar biasa. Seharusnya ketakutan kita berbeda dengan ketakutan orang dunia. Ketakutan orang dunia karena sakit karena virus COVID-19 ini, tapi ketakutan kita bukan karena penyakit ini, bukan karena virus ini.
Karena segala sakit penyakit sudah ditanggung Yesus di atas kayu salib. Dan Yesus sudah menang atas sakit penyakit. Yesus sudah menang atas kematian dan maut. Dan bagian kita, takut yang kita miliki hanyalah takutlah akan Tuhan. Ya, yang dapat membuat tubuh kita, nyawa kita masuk ke dalam neraka kalau kita tidak melakukan firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang dikasihi, demikian firman Tuhan. Mari kita akan berdoa untuk mempersiapkan hati kita, ya, memeteraikan firman Tuhan dan mempersiapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Mari jemaat Tuhan, saya persiapkan untuk menyiapkan roti ataupun anggur. Kalau mungkin tidak ada anggur, boleh teh. Siapkan untuk perjamuan hari ini. Karena Tuhan mau waktu kita melakukan persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan, maka kita menyadari Dia hidup dan tinggal di dalam kita. Karena ini adalah sebuah sakramen yang Tuhan tetapkan untuk kita senantiasa mengingat akan pengorbanan Yesus di atas kayu salib untuk kita. Sehingga kita menyadari bahwa hidup kita sudah ditebus dengan darahnya yang mahal. Kita yang tadinya berdosa, terpisah dengan Tuhan, beroleh kasih karunia untuk memperoleh hidup yang kekal. Mari jemaat Tuhan, siapkan dirimu untuk menerima perjamuan Tuhan. Puji Tuhan. Silakan. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih buat firman Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kami pada hari ini. Biar kebenaran yang kami dengar membuat kami menjadi umat Tuhan yang mengerti akan hati dan kerinduan Tuhan, bahwa Tuhan ingin memberkati orang-orang percaya, umatnya, untuk memperoleh kehidupan yang sukses dan berhasil di dalam Tuhan. Kami menyadari bahwa kesuksesan, keberhasilan yang Tuhan berikan bukan dengan cara-cara dunia atau seperti dunia memikirkan kesuksesan itu. Karena kesuksesan dunia itu hanya sekedar mementingkan diri sendiri, hanya untuk membuat menjadi mungkin mencari, mengejar uang atau mengejar posisi, mengejar jabatan. Tetapi bukan itu yang Tuhan inginkan pada waktu kita sukses di dalam Tuhan. Karena sukses di dalam Tuhan pada sesungguhnya adalah hidup kita yang memuliakan Tuhan. Melalui kesuksesan yang kita alami di dalam apa yang Tuhan sudah percayakan untuk kita menjadi orang yang berhasil dan sukses, maka membuat hidup kita boleh terus menjadi berkat sebagaimana Tuhan sudah memberkati kami pada saat kami hidup di dalam kesuksesan. Terima kasih ya Bapa buat firman-Mu yang sudah kami dengar, dan biarlah saat ini Tuhan kami menyadari ada prinsip-prinsip yang harus kami lakukan, sehingga pada saat kami melakukan kebenaran-Mu Tuhan, maka firman itu akan bekerja, kami akan menjadi orang yang berhasil dan sukses di dalam Tuhan. Tuhan meteraikan firman-Mu pada hari ini, sehingga kami percaya semua kami yang mendengar akan mengalami terobosan, menjalani kehidupan yang sukses di dalam Tuhan oleh karena hikmat yang Tuhan berikan di dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih ya Bapa, saat ini kami akan menerima perjamuan Tuhan. Tuhan sucikan, kuduskan roti dan anggur ini supaya pada saat kami menerimanya, memakan dan meminumnya Tuhan, kami menyadari bahwa Engkau hidup dan tinggal di dalam kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Mari kita angkat roti di atas kepala kita dan dengarlah firman Tuhan yang berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita merenungkan akan kasih pengampunan Tuhan, bagaimana Dia rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita, dan tubuh yang terpecah ini, yang firman Tuhan katakan bilur-bilur yang berdarah ini, yang akan membuat kita disembuhkan dari segala sakit penyakit.
Dan janji Tuhan yang berkata bahwa roti yang kita makan ini yang akan memberikan kita kebangkitan pada akhir zaman. Sehingga pada saat ini kita akan memperoleh kehidupan yang kekal karena kebangkitan yang daripada Tuhan pada saat kita terima roti ini, makanan yang benar-benar makanan yang memberikan kita kehidupan yang kekal, maka kebangkitan Tuhan itu akan membangkitkan hidup kami, kerohanian kami, iman kami, kasih kami kepada Tuhan. Mari kita, sebelum kita makan, dengarlah firman Tuhan yang berkata, bukankah roti yang telah dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan? Mari kita makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengangkat cawan di atas kepala kita. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Dan demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita mengingat akan darah Yesus yang telah tertumpah. Darah Yesus yang menyucikan, menguduskan, dan menebus dosa-dosa kita. Darah Yesus yang memeteraikan kita bahwa kita adalah milik Tuhan. Dan darah Yesus juga yang memberikan kita kuasa dan otoritas. Sehingga apa yang kita imani melalui kuasa darah Yesus, kita memiliki kuasa untuk mengusir semua rancangan jahat. Juga untuk melepaskan kita dari semua jerat-jerat daripada kegelapan daripada iblis. Dan dengan darah Yesus firman Tuhan berkata kita yang mengalahkan iblis yang mendakwa kita siang dan malam. Oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian kita. Karena kita tidak menyayangkan nyawa kita sekalipun sampai ke dalam maut. Terima kasih Tuhan buat kuasa darah-Mu yang menebus kami, menyucikan kami. Kami percaya hal-hal yang ajaib akan kami terima melalui darah-Mu yang memeteraikan kami. Maka perjanjian yang lama Tuhan sudah ganti dengan perjanjian yang baru. Semua kutuk, semua sakit penyakit, semua ikatan, semua pekerjaan iblis, semuanya dihancurkan oleh kuasa darah Yesus Kristus. Sehingga kami menjadi orang-orang yang bebas, orang-orang yang merdeka di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami terima darah Yesus. Sebelum kita minum, dengarlah firman Tuhan yang berkata, bukankah cawan ucapan syukur yang olehnya kita mengucapkan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kami boleh bersekutu dengan persekutuan bersama saudara-saudara iman, seiman melalui perjamuan kudus ini. Kami percaya Tuhan mengikat kami sebagai tubuh Kristus, satu di dalam Tuhan. Biarlah melalui persekutuan kami sebagai saudara seiman dan persekutuan kami bahwa kami adalah milik Tuhan. Tuhan yang menjadi kepala, kami adalah tubuhnya. Maka biarlah Tuhan terus merajut kami di dalam kasih Tuhan, supaya kami terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Hamba berdoa bagi setiap pergumulan jemaat saat ini, setiap masalah mereka yang saat ini dalam keadaan sakit Tuhan. Hamba berdoa biar kuasa kesembuhan Tuhan menjamah setiap mereka yang sakit. Kami percaya bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Tuhan menginginkan setiap kami mengalami kesembuhan, mendapatkan mujizat yang daripada Tuhan. Bahkan mereka yang mungkin terbaring karena sakit oleh karena virus COVID-19, kami percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan jamah mereka yang saat ini sakit oleh karena COVID-19. Tuhan memberikan kesembuhan kepada mereka. Kami perintahkan semua pekerjaan iblis melalui penyakit ini. Kami hancurkan, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa kesembuhan Tuhan terjadi. Kami berdoa Bapa, Tuhan memberkati akan jemaat-Mu, supaya setiap kami boleh terus percaya, mengandalkan Tuhan di masa-masa ini. Kami bergantung kepada Tuhan karena Tuhan setia menepati janji-Mu untuk kami memperoleh semua hal yang terbaik yang Tuhan sediakan bagi setiap kami. Kami berdoa yang membutuhkan pekerjaan, Tuhan sediakan pekerjaan yang baik Tuhan.
Bagi mereka yang membutuhkan jodoh, Tuhan sediakan jodoh yang Tuhan sudah tetapkan Tuhan untuk mereka boleh membangun rumah tangga yang hidup di dalam takut akan Tuhan dan diberkati Tuhan. Dan bagi mereka yang sekolah, yang kuliah, Tuhan terus memberikan hikmat sekalipun mereka harus melakukannya secara daring, secara online. Tapi kami tahu setiap anak-anak-Mu akan tetap memiliki kualitas di dalam mereka belajar Tuhan, sehingga mereka boleh menjadi orang-orang yang akan dipakai Tuhan di masa depannya. Mereka tidak takut akan masa depan, karena Tuhan yang menjamin bahwa masa depan mereka itu sungguh ada dan harapan mereka tidak pernah hilang. Karena hikmat yang daripada Tuhan akan membawa setiap anak-anak-Mu Tuhan menjadi orang-orang yang berhasil, menjadi orang-orang yang sukses Tuhan, karena mereka hidup dalam takut akan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami menyerahkan mereka yang sedang dalam pergumulan masalah keuangan, untuk masalah rumah tangganya. Kami bersyukur, kami percaya bahwa Engkau adalah Jehovah Jireh. Engkau adalah Tuhan El Shaddai, Tuhan yang Maha Kuasa, yang mampu melakukan perkara-perkara besar dalam kehidupan kami, mengadakan mujizat, dan bagi-Mu tidak ada perkara yang mustahil. Kami juga memberkati akan pemerintahan bangsa kami yang kami cintai di mana kami ada. Tuhan yang memberikan kepada pemimpin bangsa kami, mulai daripada Presiden Bapak Joko Widodo. Kami berdoa bagi Tuhan Wakil Presiden Haji Ma'ruf Amin, seluruh aparat pemerintahan dari tingkat pusat sampai tingkat daerah, MPR, DPR Tuhan, dan juga DPRD. Tuhan memberkati sampai kepada tingkat-tingkat yang terendah. Tuhan juga memberkati Bapak bagi aparat pemerintah dalam TNI dan Polri untuk menegakkan keamanan di bangsa ini. Tuhan memberkati, bahkan kami memberkati juga akan seluruh staf medis Tuhan yang berhadapan langsung di garda terdepan untuk pemberantasan, untuk memutuskan mata rantai daripada virus corona ini. Para dokter, Tuhan memberkati semua Tuhan yang telah bekerja untuk membuat bangsa ini menjadi bangsa yang sehat, bangsa yang makmur, menjadi bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa biarlah shalom Tuhan turun atas Indonesia, negeri di mana kami ada. Kami percayakan Tuhan segala rencana dan kehendak Tuhan boleh terjadi dan digenapi atas negeri kami Indonesia. Tuhan campur tangan, Tuhan menyatakan kemuliaan-Mu atas Indonesia. Terima kasih Bapa, kami percaya, kami mengharapkan hal-hal yang ajaib, yang besar terjadi atas Indonesia. Dan doa kami tidak akan pernah sia-sia, karena kami percaya doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Terpujilah nama-Mu. Inilah doa dan ucapan syukur kami, permohonan kami, yang kami alaskan di dalam nama yang berkuasa itu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan jika sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami pada hari ini, kami siap untuk menerima berkat-Mu. Mari jemaat, angkat tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Biarlah berkat daripada Bapa Sorgawi, kasih setia, kasih sayang, rahmat, belas kasihan, kemurahan daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, biarlah berkat-berkat itu turun atas setiap kita untuk membuat kita menjadi orang-orang yang hidup di dalam kebenaran, yang tidak bercacat celah, terus mengalami anugerah hikmat Tuhan yang dicurahkan berlimpah-limpah atas kehidupan kita, dan segala janji-janji Tuhan digenapi, dan kami terus boleh melakukan bagian yang Tuhan percayakan untuk kami selesaikan sebagai tugas dan panggilan kami, sampai Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali menjemput kami di awan-awan yang permai. Kami diangkat dan kami akan juga memerintah bersama dengan Tuhan di dalam kerajaan 1000 tahun, dan juga kami akan menjadi umat-Mu Tuhan, mempelai-mempelai-Mu yang kudus Tuhan, untuk akan bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya di dalam kerajaan-Nya yang kekal. Terima kasih Tuhan, semua janji berkat ini kami terima dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, ibadah kita sudah selesaikan. Tetap kuat di dalam Tuhan, dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.